Bang Taufik, kita bicara soal yang real saja. Ya. Ini kita duduk di Taman Jantung Kota, tapi ya abang lihat sendiri ada kembang, ada daun. Untung ikan-ikannya nggak mati, tapi ini ada buaya ini. Ini warga Banjarbaru. Kita lihat ini di Taman Jantung Kota ada patahan bongkahan kayu seperti ini, tapi kok ada di sini loh. Bang Taufik, pengen komentar nggak soal ini, Bang Taufik? Ini kita taruh bawah aja ya. Ya. Hitung-hitung kita bantuin petugas lah, bersih-bersih. Gimana, Bang Taufik? Ini ibaratnya bukan buaya laut nih. Nah, buaya apa, Bang? kolam. Buaya kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata suratkabardigital.com. Kali ini kita bersama Bang Taufikur Rahman Ya. dari Komisi 2 fraksi Partai Nasdem. Saat ini kita berada di salah satu ruang publik persisnya di tempat jantung kota Banjarbaru, Bang ya. Iya, benar. Bang, bicara soal destinasi wisata seperti kita duduk sini, nampaknya kurang terawat ini, Bang. Ada kotoran-kotoran seperti ini bagaimana, Bang? Minta komentarnya, Bang. Iya. Kita langsung gaspol aja nih. Gaspol aja ya. Iya. Destinasi wisata di tempat kita memang sedikit memprihatinkan. Sedikit memprihatinkan. Apalagi beberapa tahun ini perawatannya jauh dengan harapan ya. Banyak kendala yang memang penyebabnya kendala memang ditambah lagi ada pandemi ya 2 tahun ini, maka dana kita untuk perawatan tempat destinasi wisata termasuk taman idaman Pemeliharaan juga terpangkas habis. Ya, terpangkas habis. Tapi bukan tercurah, Bang ya. Bukan terpangkas habis. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga prihatin ya. Kita sudah mendorong dinas terkait untuk bisa mencarikan celah supaya semua berjalan dengan baik. Nah, Bang, saya beberapa kali menyoroti ruang-ruang publik RTH di Banjarbaru, termasuk di sini juga di Taman Panderpil, Bougainville, kemudian di lapangan Dr. Murjani, kemudian yang paling dekat dengan Balai Kota itu di RTH Taman Pintar, Bang. Karena saya masih ingat Taman Pintar itu pernah disurati oleh pemerintah DKI, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepertinya ada kendala di soal penamaan nama, ada yang dirasa ada mirip. Nah, tapi hingga saat ini nampaknya belum diganti-ganti juga, Bang. Atau nggak ditutupi kain atau gimana itu, Bang? Memang sebenarnya kita dibilang ya, saya tahu surat itu. Saya iya, Bang. Komisi 2 pernah sidak juga loh, ya, Bang. pernah sidak kemarin itu. Tapi sidak kita tuh pada kondisinya bagus kemarin. Iya, bagus kemarin itu. Tapi beberapa bulan terakhir ya, hampir tahun ini memprihatinkan sebenarnya. Memprihatinkan karena kondisinya sangat memprihatinkan, tidak layak lagi untuk dikatakan untuk taman pintar sebenarnya. Iya, misbar juga kondisi dindingnya. Ya, kondisinya seperti itu. Saya juga perencanaannya seperti apa kemarin tuh nggak tahu sih dari segi apa mereka. Masalah penamaan kita juga sempat diprotes kan, sama daerah lain karena hampir mirip dengan daerah mereka. Sudah diberitahu sebenarnya untuk penggantian nama, tapi dinas terkait sampai sekarang belum ada informasi untuk penggantian nama itu. Persoalannya apa, Bang? Kok sampai sekarang belum diganti-ganti juga, Bang? Mungkin sebenarnya mereka menganggap sepele sebenarnya ya. Padahal penting itu. Penting, Bang. Penting, sepele. Penting. Kenapa? Kita menciptakan suatu destinasi itu kita harapkan jadi ikon kita sebenarnya. Tapi kalau kita meniru sama orang lain kan sangat janganlah. Kalau ada pilihan yang lain janganlah. Artinya banyak sih nama yang bisa kita usulkan sebenarnya. Mungkin dia menganggap misbar tuh gerimis ubar, sebenarnya enggak juga kan. Ibaratnya carilah nama-nama yang misalnya terlepas dari kita punya banyak tokoh-tokoh juga kan di sini ya. Kita ambil aja nama tokoh pendidikan yang misalnya di Indonesia pada umumnya kan, apalagi kalau kita punya tokoh pendidikan atau di kita Banjarbaru. punya tokoh orang bagus dulu, Bang. Punya tokoh besar di Banjarbaru. Saya bisa sebut, Bang. Bang Dewa Pauluan. Benar nggak, Bang? Benar sebenarnya. Sebenarnya
ikon-ikon tokoh itu sebenarnya harusnya Pemko udah memberikan sebagai penghargaan sebenarnya. Iya. Kan. Pertama dedikasi mereka di Banjarbaru ya, mengenang jasa-jasa mereka kan. Harusnya setiap destinasi itu kita namakan nama-nama tokoh sebenarnya. Saya juga dulu sering ngobrol di Minggu Raya sebelah Iya. kiri kita ini, Bang. Kawan-kawan juga sebagian saya dengar juga ada yang menginginkan sebagai bentuk penghargaan kepada Bang Dewa Iya. kan juga. Oh, kita namakan saja nih panggung Bundar Minggu Raya. Iya. Coba dibikin jadi panggung Bang Dewa Penguluan atau seperti apa. Tapi entah apa responnya itu kok sampai sekarang nggak ada ini. Susah ya Bang ya. Susahnya gini. Ketika tokoh itu mungkin lah berkiblat ke salah satu politik ya, partai Iya. politik. Jadi dianggap dia nanti mendongkrak politik. Padahal kita gambarannya Sebagai bukan bentuk seperti itu. penghargaan Iya, sebenarnya, Bang, kita ya. bukan pekerjaannya karena Iya. jasa-jasa mereka memang setelah membangun. Saya tahu, saya memang bukan berasal dari sini, coba tahu ceritanya. Iya. Bapak Dewa itu kemarin sebagai tokoh di sini, beliau mengelola di Murjani ini Iya, udah Minggu lama. Raya juga iya. Minggu Raya kan? Jadi panutan. Iya. Iya. Itu tanpa beliau mungkin nggak tahu sekarang Jadi Minggu apa Raya nanti? seperti apa. Nah, kemudian balik lagi ke soal pariwisata. Beberapa waktu lalu, Bang Taufik, ada kejadian yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat Banjarbaru karena Danau Seren kembali memakan korban. Iya, kita sangat prihatin ya, Iya. sangat prihatin. Kemarin juga waktu kita rapat sama dinas terkait Dispora, kita sudah menyarankan bahwa destinasi-destinasi yang notabene bukan punya Pemko ya, punya swasta, tolonglah diajak kerjasama kan mereka itu. Karena gini, Pemko tidak bertanggung jawab kalau destinasi swasta itu, tapi nggak seperti itu sebenarnya. Iya. Kita sebagai Pemko harusnya meskipun punya swasta tetap kita mengayomi. Ya, soal sistem keamanannya Keamanannya seperti apa? atau- Kan ibaratnya saya tidak pengen hal serupa terjadi lagi sebenarnya. Pengawasannya. Kalau masyarakat memang dia mengharapkan keuntungan dengan destinasi itu. Tapi mau kada mau kita sebagai pihak pemerintah harus sedikit mengawasin kan. Nah, tapi kan kita juga nggak mau juga kan Bang Taufik, ketika kita menanyakan hal itu tiba-tiba kita mendapatkan jawaban yang sangat klasik. Wow, ini soal anggaran, soal kekurangan personil untuk menjaga. Wah, ini apakah memang benar seperti itu, Bang Taufik? Memang itu Kondisinya? pertanyaan klasik ya sebenarnya, pertanyaan klasik. Kalau dari segi itu memang benar, tapi apakah tidak bisa mencari celah? Mencari celah misalnya Pemko tidak mampu, carilah investor luar yang bisa membantu kan, biar destinasi yang memang itu bisa dikelola dengan baik. Kita welcome lah dengan investor-investor luar. Artinya tapi jangan meninggalkan investor lokal. Ibaratnya kan banyak sebenarnya destinasi yang bisa dikelola ya. Kenapa? Banjarbaru itu selain kota jasa, perlu juga ada kota pariwisata. Iya. Saya pernah mengusulkan loh, di Liang Anggang itu kan ada taman rawa yang tumbuhannya banyak galam, Ya, galam itu, iya. Ya, saya bikin destinasi di sana. Jadi bikinlah, siapa yang tahu panjang investor itu ya, ya? bikin jalan, gitu. Jadi orang bisa naik sampan atau jalan Iya, kaki iya. ke tempat. Kita Pemko bekerja sama dengan itu bisa menyiapkan infrastrukturnya seperti apa. Dan DPR siap mendukung ya. Saya mendukung Karena sama positif, sekali, Bang, ya. positif ya. Iya. Selama itu menghasilkan PAD bagi Pemko Why dan not? juga Kenapa ya, tidak? dan PAD juga bagi masyarakat sekitar kan. Nah, Oke, menarik sebenarnya obrolan dengan Bang Taufik. Siap. Tapi saya akan ulas apa kerja DPR, karena DPR salah satu pengawasan anggaran. Salah satunya lagi soal membuat undang-undang. Bang Taufik, senyaman apa ketika ada orang luar, wisatawan lokal, wisatawan luar daerah merasa nyaman berkunjung di Banjarbaru wisata? Apa yang harus ada soal regulasi hukumnya? Apakah sudah ada Banjarbaru? kita punya regulasi hukum tentang penanaman modal ya. Sekarang sudah berpacu dengan peraturan di atasnya sudah terbentuk. Banjarbaru adalah kota yang sangat menjanjikan. Iya. Pertama, sekarang jadi ibu kota provinsi juga. Banjarbaru adalah kota transit. Semua dari kota-kota terdalam pasti lewat Banjarbaru. Apalagi kita punya bandara. Iya. Jadi untuk investasi untuk modal usaha di Banjarbaru sangat menjanjikan. Kita menjamin bahwa di Banjarbaru itu
apapun bentuk investasinya, insya Allah pasti akan berkembang. Dengan melihat situasi Banjarbaru ini apa sih jadi ikon-ikon yang kekinian. Ya mesti kekinian ya, jangan cuma jadul-jadul terus ya. Jadi gini, masyarakat kita tuh apa yang dibilang orang tuh latah sebenarnya kan. Dalam hal apa nih Bang? Dalam hal apa? Latah itu gimana? Mereka mencoba hal-hal yang baru. Misalnya sekarang punya ada kuliner yang belum pernah ada di Banjarbaru, buka aja pasti rame. Latah lagi ya. Latah Kemarin lagi. sempat kopi semua ya. Kopi semua. Bang Taufik, Ya. saya ingin bertanya nih Bang Taufik. DPR punya kekuatan apa Bang Taufik untuk menekan atau mengingatkan SKPD Pemko Banjarbaru agar RTH ini benar-benar dirawat, dipelihara, agar wisatawan memang benar-benar nyaman berkunjung di kota, katanya kota idaman. Ya. Gimana Bang? DPR itu punya kekuatan penuh sebenarnya dari segi anggaran, juga dari segi ibaratnya membantu pihak SKPD dalam pembenahan kota Banjarbaru. Dalam hal misalnya perawatan tempat-tempat destinasi seperti ini taman, terus apa yang destinasi kuliner juga, kita sebenarnya mendorong, kita minta pihak terkait, dinas terkait yang membawa IT pariwisata untuk mendata semua apa sih masalah yang di lapangan. Kita sudah bisa selama itu logis ya dan bisa diterima dan untuk kepentingan masyarakat dan daerah, kita siap mendukung dari hal pendanaan. Ya kan, kita akan ACC itu. Kita juga perlu mengusulkan juga kalau perlu orangnya ditambah dalam hal perawatan ini. Jadi karena kan ibaratnya pembangunan berjalan lancar, tempat-tempat jenis wisata tertata dengan baik, orang akan berdatangan ke Banjarbaru. Bang Taufik, kita bicara soal real saja. Ini kita duduk di Taman Jantung Kota, tapi ya abang lihat sendiri ada kembang, ada daun. Untung ikan-ikannya nggak mati, tapi ini ada buaya ini. Ini warga Banjarbaru. Kita lihat ini di Taman Jantung Kota ada patahan bongkahan kayu seperti ini. Tapi kok ada di sini loh, Bang Taufik, pengen komentar nggak soal ini Bang Taufik? Ini kita taruh bawah aja ya. Hitung-hitung kita bantuin petugas lah bersih-bersih. Gimana Bang Taufik? Ini ibaratnya bukan buaya laut nih. Buaya apa, kolam. Buaya kolam. Bang Taufik, harusnya seperti apa Bang Taufik melihara ini? Kan nggak terlalu luas juga ini Bang Taufik. Sebenarnya ini tidak terlalu luas kan. Apalagi juga Pemko ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan ini. Karena ada pihak-pihak swasta yang memakai tempat ini sebagai apa ya, tempat usaha mereka. Jadi gunakanlah untuk perawatan ini. Bukan masalah kita mengambil PAD-nya aja. Kita harus mengelola kebersihannya. Kolam ini sampai berwarna seperti ini memang nggak elok dilihat. Mungkin warga nanti dikasih tahu Bang Taufik, warnanya seperti apa Bang Taufik? Warnanya sedikit kehijau-hijauan penuh lumut. Hijau-hijauan. Jadi kata Bang Taufik, warna kolam ini warnanya hijau-hijau, agak lembut-lembutan kata Bang Taufik. Nggak tahu kapan nih pembersihan terakhir, nggak tahu saya. Tapi mudah-mudahan dibersihkan ya Bang Taufik ya. Dengan saya berbicara ini mudah-mudahan pihak terkait memperhatikan lah, memperhatikan dengan keindahan apa lingkungan di sekitar taman ini ya. Jangan sampai ada buaya darat lagi ya. Jangan sampai ada buaya lagi ya. Bang Taufik, banyak RTH di Banjarbaru di jantung kota, khususnya jantung kota karena jadi sorotan kan. Apakah menurut Bang Taufik sudah ramah anak kah atau tidak? Karena berbatasan dengan jalan utama, kemudian lalu lintas cukup ramai. Sudah layak ramah anak kah atau belum? Atau perlu safety lagi di? Kalau saya bilang ramah tidak. Kenapa? Tidak ada pagar pembatas untuk jalan samping untuk jalan. Karena apa? Itu jalan utama provinsi itu sering mobil lewat kan. Iya. Seharusnya ada pembatas, misalnya dikasih pagar. Jadi anak-anak tuh kadang bermain tuh orang tua nggak memperhatikan, asik-asik bermain, orang tuanya main HP. Kita nggak tahu mereka safety-nya kurang menurut saya. Oke, sebelum kita menutup podcast soal RTH, nasib-nasib RTH di Banjarbaru, saya ada dua yang mudah-mudahan Bang Taufik mau menjawab. Bang Taufik, setahu saya di Banjarbaru ini ada Satpol PP Pariwisata. Ya. Kemudian ada Nananggaluh. Ya.
Bang Taufik pengen ngomong komentar soal apa Bang Taufik? Fungsi mereka sudah berfungsikah atau tidak? Secara kita Satpol PP dulu ya. Iya boleh. Ini Satpol PP kata Bang Taufik. Oke. Satpol PP itu dia bekerja berdasarkan perintah sebenarnya. Berdasarkan perintah? Ya, perintah permintaan. Permintaan siapa? Ketika kadang-kadang Satpol PP ini contoh, kalau nggak ada permintaan dinas terkait, mereka tidak bergerak. Seharusnya? Harusnya sebenarnya tanpa perintah pun mereka bergerak. Oke. Ya kan. Contoh, dinas berwisata tolong dibantu untuk pembenahan, mereka baru turun. Secara kinerja mereka harus disuratin dulu, minta Baru bantu, turun, baru gitu ya? turun. Harusnya sebagai orang polisinya kota Iya. ya. Tanpa perintah pun mereka harus jalan. Kayak gini kan kita tidak ada lihat keamanan. Iya, nggak ada. Memang kalau dilihat aman, Banjarbaru aman. tapi perlu pengawasan juga. Iya, paling tidak kan ketika ada penjaga atau petugas Iya. warga atau wisatawan lebih merasa enak. Kedepannya MOU antara Satpol PP ke semua dinas terkait, bukan pariwisata aja ya, Iya, iya. mungkin ke dinas perdagangan atau di sub dalam segala penitipan apapun, tanpa perintah Satpol PP tetap harus turun ke lapangan. Nah, yang kedua Bang Taufik soal Nananggalu. Saya kadang nyentil-nyentil. Nah, Wah, Bang, jangan juga lah kalau Nananggalu itu cuman tugasnya bawa baki aja. Kan Nananggalu orangnya cerdas-cerdas, Bang. Ya. Dia diseleksi, dipilih, setahun ada prosesnya. Akhirnya jadi finalis dan itu anak-anak perwakilan anak muda Nanang dan Galuhnya Banjarbaru kan. Tapi saya tidak melihat secara real langsung mereka misalkan ketika hari ini di kecamatan ini A, B, C, dan D misalkan keliling dia mempromosikan. Nah, saya hampir tidak melihat soal eksistensi Nananggaluh ini. Padahal dia menjadi bagian besar kan Bang dalam hal promosi wisata. harusnya seperti itu. Ah. Harusnya seperti itu. Kedepannya kita memberikan masukan juga kepada pihak dinas terkait pariwisata agar tugas Nananggaluh ini diperluas kan. Selama ini mereka jadi ikon Banjarbaru, cuma bisa menerima tamu sebagai duta dari Banjarbaru kan. Sekarang tugas mereka itu diperluas saja. Jadi selain dari itu mereka mungkin mengenalkan promosi-promosi di Banjarbaru lah dulu. Kalau mungkin berkunjung ke daerah-daerah yang masih wilayahnya Banjarbaru, ke kecamatan-kecamatan, dalam hal promosi kota Banjarbaru kan. Jadi bukan sebagai ikon bahwa penerima tamu atau duta untuk mewakili Banjarbaru. Nah seperti itu saya harapkan nanti tugas Nananggaluh ini agak diperluas lah. Agak diperluas. Ya, Ditambah lagi ya. Ditambah lagi ya. Ditambah lagi Pengabdiannya. Terakhir Bang Taufik, pendek saja. Apa yang ingin disampaikan kondisi RTH destinasi Banjarbaru? 2 kata saja. Segera diperbaiki. Segera diperbaiki. Artinya ada hal-hal yang memang menjadi catatan penting. Karena kritik Bang Taufik bukan menghujat, tapi kritik ada hal yang dari dasar itu untuk membangun sama-sama gitu Bang ya. Ya. Oke, mudah-mudahan podcast Kata Demi Kata kali ini dengan materi pariwisata dengan Bang Taufik dari Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru dari fraksi Nasdem. Ya. Bang Taufik bermanfaat. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kondisi yang ada saat ini, saya ingin meminta imbauan dari Bang Taufik, karena saya pikir kalau tidak dikasih imbauan karena tidak ada kotak saran di sini. Apalagi nggak ada kotak saran atau karena nggak ada kotak saran, mungkin kita minta saran Bang Taufik saja lah. Bang Taufik, sarannya untuk pengunjung dan pemerintah. Nah, dalam menjaga destinasi kota ini bukan tugas Pemko saja, bukan tugas kami juga. Kami sebagai pemberi regulasi, pemberi dana, Pemko sebagai pelaksana di lapangan, masyarakat juga dituntut untuk menjaga kebersihan, artinya menjaga bersama-sama, sebagai pengontrol bersama-sama, apa yang kurang mari kita jaga sama-sama, janganlah dirusak. Jangan dirusak. Ya, intinya jangan dirusak. Kalau nggak dijaga, jangan dirusak lah intinya. Paling tidak jangan dirusak. Iya, jangan dirusak lah. Artinya kalau nggak ikut menjaga, yang penting jangan dirusak itu aja. Masyarakat. Boleh nggak dikasih kotak saran gitu? Kira-kira bagus aja kah atau langsung lapor ke DPR aja kalau ada masalah?
kotak saran sebenarnya penting ya. Tapi sekarang Pemko juga Yang buka kotak sarannya siapa gitu ya? Ya, Pemko menyediakan hotline kan biasanya, hotline, usulan atau apa-apa. Kalau kotak sarannya biasanya susah orang mencatat-catat. Susah orang mencatat. Iya, tapi kalau hotline sambil oh ini ada laporan ini kan bisa. Oke, dan tidak terlalu jadul ya. Nah, dan hotline pun harus terbuka untuk umum dan harus beroperasi 24 jam. 24 jam. Iya, jangan penting-pentingnya aja baru dibuka. Oke, demikian podcast kita dengan Bang Taufikur Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jika video podcast ini bermanfaat dan berarti bagi masyarakat Kota Banjarbaru, silahkan di-share, di komen juga boleh, dikritisi juga boleh. Karena Bang Taufik sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru tentu haus akan aspirasi ataupun kritik-kritik yang ingin disampaikan oleh masyarakat Banjarbaru. Tetap tonton terus channel YouTube Surat Kabar Digital.com di program podcast Kata Demi Kata bersama para wakil rakyat Kota Banjarbaru. Masih bersama saya Dude Sari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa. Bang Taufik, sehat terus. Sehat.